Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Tentu nikmat yang patut kita syukuri pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keislaman dan keimanan yang merupakan tonggak penentu kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di duha kali ini, di Ramadan kali ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk melakukan sebuah amal ketaatan, yang mana semoga ini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Jangan lupa kita memberikan sholawat serta salam tertinggi kepada panutan kita, teladan kita, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita telah membahas bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam tinggal di kota Mekah bersama istrinya. Istrinya dari kabilah mana? Kabilah apa? Di kota Mekah ya. Nah, di Mekah ini ada air Zam-Zam. Ismail alaihissalam tinggal bersama suku siapa? Suku Jurhum. Suku Jurhum ini dari mana? Dari Yaman. Jika suku Jurhum ini pergi ke kota Mekah, karena di Yaman ini dulu ada bendungan namanya bendungan Ma'rib. Bendungan apa? Ma'rib. Yang jebol, hancur. Maka mereka tidak memiliki sumber air, maka mereka ingin pergi ke wilayah Syam. Namun tatkala mereka akan pergi ke Syam, dilihat, oh, ada burung yang mengitari di atas sebuah tempat. Ini berarti ada sumber mata air. Akhirnya suku Jurhum ini tinggal bersama Ismail alaihissalam beserta ibunda Ismail alaihissalam. Maka tinggallah Ismail alaihissalam beserta suku apa? Jurhum. Dan menikah dengan perempuan dari suku apa? Jurhum. Maka pada pernikahan yang pertama, Ibrahim alaihissalam mendatangi putranya, mengunjungi putranya. Maka tatkala sampai ke rumah putranya, dia tidak dapati anaknya. Maka berkatalah istrinya, "Wahai ayahanda, sesungguhnya putramu Ismail sedang pergi berburu." Dan kita tahu pada zaman dulu kalau berburu itu berhari-hari. Mungkin berpekan-pekan jamaah. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya, bagaimana keluarga? Maka sang istri dari suku Jurhum ini mengeluh. Kehidupan kita susah, kurang harta ini, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim alaihissalam titip pesan kepada menantunya. Apabila telah datang Ismail alaihissalam ke rumah, sampaikan salamku dan pesanku liwayir Ismail atabatal bab, agar Ismail itu mengganti tiang rumahnya. Maka ketika Ismail datang, Ismail mengetahui bahwasanya arti dari pesan ayahnya adalah agar ia berpisah dengan istrinya. Akan berpisahlah. Dan perlu digarisbawahi, ya, jika orang tua atau mertua nyuruh pisah, ditaati apa enggak jamaah? Saya nggak suka sama istrimu, nggak suka sama mantu. Ya. Kemudian bapak bilang, kamu kan harus taat kepada siapa? Orang tua. Ya. Ceraikan tuh istrimu. Wajib ditaati apa tidak? Tidak. Ya. Tidak wajib ditaati. Karena terkadang kebencian orang tua terhadap mantu, ya itu bukan kebencian karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di sini Ibrahim alaihissalam ditaati karena ia nabi, memiliki apa? Wahyu. Kemudian pada kunjungan yang kedua, Ibrahim alaihissalam mendatangi rumah anaknya. Dan ternyata anaknya sudah menikah dengan suku Jurhum yang lainnya. Maka kata Ibrahim, bagaimana keadaan rumah tangga? Maka sang istri bersyukur, alhamdulillah, gak banyak mengeluh. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, kita tetap ucapkan apa?
Alhamdulillahi ala kulli. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maka induk dari segala kenikmatan itu Allah masih memberikan kita waktu. Allah masih memberikan kita nikmat Islam dan iman. Itu induk dari segala kenikmatan. Makanya ketika Ibrahim mendengar bahwasanya mantunya ini Masya Allah baik, tidak suka mengeluh. Ya. Maka kata Ibrahim, sampaikan pesanku kepada Ismail, liyumsik Ismail atabatal bab. Agar Ismail kalau datang, ya, untuk meneguhkan tiang rumahnya. Tidak mengganti apa? Tiang rumah. Maka ketika Ismail datang, oh berarti ini tanda bahwasanya orang tuaku ridho terhadap menantunya atau istriku. Ya. Maka anak binalah Ismail alaihissalam, ya, dari suku Jurhum. Ya. Maka ini ada istilah namanya Arab Musta'ribah, Arab yang diarabkan. Ya. Ismail ini asli Arab apa tidak? Tidak ya. Yang asli Arab mana? Suku Jurhum. Nah, suku apa? Jurhum dari negeri Yaman. Jadi dulu tuh Mekah tuh nggak ada orang. Suku asli Arab apa? Jurhum. Pindah ke sini. Nah Ismail yang non Arab menikah. Maka lahirlah keturunan-keturunan apa? Arab ya. Namanya Arab Musta'ribah. Kemudian hadir rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selang beberapa tahun nih, ada suku, diingat baik-baik ya. Suku Khuza'ah. Suku apa? Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini memiliki sifat hasad. Makanya hati-hati ya. Kalau kita punya nikmat jamaah, teman saya ini, atau kita tahu ini ada orang yang kita khawatirkan, ya kita apa khawatirkan dia memiliki sifat apa sud, maka jangan ceritakan kenikmatan. Ceritakan kenikmatan kepada orang-orang yang kita percayai dia tidak memiliki sifat hasad terhadap diri kita. Kita suku Huza'ah mengetahui, oh ini nih suku Jurhum ini dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dari apa? Air Zam-Zam. Dan perlu diketahui, saat itu banyak kaum muslimin ibadah haji ke kota apa? Mekah. Jadi sudah ada syariat tawaf, ada syariat apa? Sa'i, ada syariat sholat di belakang makom apa? Ibrahim. Sudah ada. Dan mereka melakukan praktek jual beli. Kira-kira ya, ketika sebuah tempat itu memiliki traffic yang tinggi, ekonominya hidup apa tidak? Hidup. Maka inilah yang menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Huza'ah. Hasad. Penyakit luar biasa. Hasad inilah yang menjadikan satu saudara dengan saudara yang lainnya pisah. Hasad. Oleh karena itu, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang memiliki hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dirinya harta, kemudian seseorang yang Allah karuniakan kepada dirinya harta, ia infakkan di jalan Allah. Ini hasad yang terpuji. Gimana Ustadz? Ya Allah, seandainya saya punya banyak harta, saya sedekah. Ya, bukan hasad gimana supaya dia nggak kaya. Saya mau mematikan karakternya. Saya akan sebar isu yang buruk terhadap diri. Oh dia kaya, ngepet Ustadz. Oh dia kaya, kayak korupsi diri. Nggak mungkin korupsi diri. Masya Allah. Ini tidak boleh. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, ya, tidak boleh hasad kecuali apa? Dua. Rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatil haq wa rajulun atahu Allahu hikmah. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pandaian, ya, pintaran, kecerdasan,
Kemudian ia gunakan kepandaian kecerdasan tersebut ya untuk mengajarkan manusia. Maka seseorang ini memiliki sifat ghibtoh. Ghibtoh itu ya Allah, saya pengen ketaatan saya seperti dia. Nah ini apa? Boleh. Tanpa berharap nikmat tersebut itu hilang. Nah ini yang tercela. Ya Allah, saya pengen kaya kayak dia, tapi saya pengen dia itu miskin. Ini apa tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Dan hasad inilah penyakit pertama yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu lebih dulu mana? Iblis atau Adam? Iblis dulu temannya makhluk-makhluk yang soleh, malaikat. Kemudian Allah dengan maha kuasanya dan maha hikmah memberikan keutamaan kepada siapa? Adam. Kemudian iblis tidak rela dan tidak ridho terhadap takdir. Ia pun memiliki penyakit hasad terhadap siapa? Adam alaihissalam. Satu. Maka saat ini jamaah penyakit harus kita hilangkan. Hasad ini juga menimpa orang yang belajar. Karena ini penyakit hati. Maka hilangkan. Maka suku Huzai ini memiliki penyakit hasad. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang suku Jurhum yang berada di kota Makkah. Ya, diserang. Ya, diserang. Penjajah, jemaah. Akhirnya, salah satu dari pembesar suku Jurhum, waktu itu kota Makkah ada bentengnya ya, artinya ada pagarnya ya. Maka tatkala suku Jurhum sudah mengetahui sebentar lagi mereka akan kalah, akhirnya suku Jurhum menutup situs sejarah yang bernama Sumur Zamzam. Nah, ditutup, ditimbun. Maka tatkala suku Huzaih bisa masuk ke kota Mekah, ya, bisa masuk ke sekitaran Ka'bah. Loh, zam-zamnya apa? Hilang. Loh, di mana? Sudah tertimbun. Ya. Dan mereka tentunya memiliki ilmu supaya timbunan tanah tersebut tidak terlihat dari luar. Ditimbun sumur tersebut. Nah, berjalanlah waktu. Makanya suku Huza'ah menguasai tempat ini, ya, itu sekitar 300 sampai 500 tahun. Ya, 300 sampai 500 tahun. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Selama selang itu, ingat satu nama pesohor dari suku Huza'ah. Salah satu pesohor dari suku Huza'ah, ia bernama Amru. Ya. Namanya Islamnya apa nih jamaah? Amru. Ya. Islamnya apa tidak? Islami ya. Karena ada sahabat Amru bin As. Ya. Ada seorang yang dari suku Za bernama Amru bin Luhai. Luhai, dia berasal dari suku Khuza'ah. Dia bukan orang yang pertama kali memasuki kota Mekah. Ya. Selang beberapa tahun lamanya. Ya, selang mungkin puluhan tahun lamanya, ia baru menjadi pemimpin suku apa? Khuza'ah. Suku Khuza'ah berada di kota mana tadi? Nah, sudah memasuki kota Mekah. Namun mereka kehilangan informasi terkait situs sejarah sumur Zamzam. Maka perhatikan, Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia adalah sosok yang tinggi besar, berwibawa, dan ia memiliki sifat yang mulia yaitu karom, suka memberi. Maka Amr bin Luhai adalah sosok yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Ya jurru qasabahu finnar. Ia berada di neraka dan ia menarik-narik ususnya dan hidup. Ya. Kenapa? Li'annahu awwala man ghayyara dina Ibrahim. Karena Amr bin Luhai ini adalah sosok pencetus berubahnya
agama Ibrahim yang dahulu mentauhidkan Allah pada zamannya Amr bin Luhai, maka penduduk Arab berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Zamannya Nabi Ismail ada berhala apa tidak? Ketika Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum, ada patung-patung apa tidak? Keturunannya Nabi Ismail ada yang menyembah berhala apa tidak? Tidak ada. Sampai datang Amr bin Luhai. Ya nanti kita akan mendengar bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, ada sekitar 360 berhala. Dan itu adalah andil dari Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka jemaah, hati-hati. Tentunya kalau bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Maka lihat Amr bin Luhai, ia membuka pintu keburukan, maka hukumannya paling berat. Dan ia kekal di neraka. Jamaah ya. Narik usus, itu sakit apa enggak jamaah? Kalau orang hidup di dunia, dia narik usus. Mungkin ia akan hidup paling maksimal 30 menit. Habis itu meninggal karena kehabisan darah. Karena ketika seseorang sudah kehilangan darah sampai 3 liter, ya, dia akan mati. Tapi Amr bin Luhai narik usus itu terus selamanya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Sesungguhnya ada sebuah perjalanan yang sangat panjang setelah kita hidup. Maka ketika seseorang menghadapi cobaan kehidupan, kemudian ia berusaha untuk mengakhiri kehidupannya, maka yakinlah kehidupan itu tidak akan pernah berakhir. Kehidupan itu tidak akan pernah berakhir, bahkan tatkala seseorang itu meninggal dunia. Bahkan siksaan itu akan terus ada sampai hari kiamat. Maka perhatikanlah ya. Amr bin Luhai adalah sosok yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menarik ususnya keluar, robek sendiri ya, keluarin sendiri, dan itu terus menerus di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisahnya? Waktu itu Amr bin Luhai ya, ketika mengetahui bahwasanya kota Mekah ini kok nggak ada air, akhirnya tuh dia pergi ke Syam. Ya, pergi mana? Ke Syam, ke arah utara. Kemudian dia mendapati ada susuku Amalik yang mana mereka itu menyembah patung. Menyembah apa? Terinspirasi jamaah. Dia ibadah itu sendiri-sendiri. Tapi dia terinspirasi oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya tuh dia tanya, ini patung buat siapa ini? Ini kita sembah dan ia mendatangkan berkah. Anda minta tahu wahai Amru, ya kita belikan. Oh, ya saya beli satu. Ya. Maka dibawalah patung yang terbesar bernama Hubal. Maka dibawa di samping Ka'bah dan karena dia pemimpin, ia membuat korar keputusan untuk patung ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah patung. Akhirnya itu ya warga kota Mekah menyembah patung dan di setiap musim haji semua bangsa Arab datang ke kota Mekah dan Amr bin Luhai mengumumkan ajaran penyembahan patung. Maka tersebar. Dan setiap rumah-rumah ya, itu membuat patung ya. Ada nilai ekonomisnya jemaah ya. Kemudian jamaah datang, dijual, nih sembah. Ya, alhamdulillah. Ya. Makanya antum kalau bersyukur Allah kasih jalan keluar jamaah. Alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi ya, suaranya ya. Karena ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmatil ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Amr bin Luhai
Ini sosok yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke neraka dan menarik apa? Ususnya. Ya. Karena ialah manusia yang pertama kali prakarsai bergantinya agama Ibrahim alaihissalam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh mengherankan tatkala mereka membuat patung, ya. Kemudian patung tersebut mereka jual. Bahkan ada sebagian patung yang terbuat dari kurma. Terbuat dari apa? Kurma. Kemudian tatkala mereka lapar, kurma tersebut mereka makan. Ya. Buat kurma, ya, buat patung sendiri, mereka sembah, mereka minta. Lapar, dijual tuh, Masya Allah. Masya Allah. Berarti itu hanya apa? Masya Allah baik ya, berani berkorban tuh. Ya. Dimakan sendiri, jahil. Maka kesyirikan itu subhanallah adalah kebutuhan. Makanya dulu ada kemarin ya ketika hujan besar ya, kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah turunkanlah hujan yang lebat ini di sekitar kami bukan di atas kami. Ala mana bitis syajar, di tempat yang mana pohon-pohon tersebut tumbuh di sungai-sungai. Namun sebagian orang ya ketika hujan lebat mereka meletakkan sapu lidi di pagar, dibalik menghadap ke langit. Menghadap kemana? Mereka meyakini ini bisa menolak hujan. Masya Allah. Kan lucu jamaah ya. Lucu ya. Jahil. Maka orang ketika tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jahil, hidupnya sengsara. Mudah putus. Allahu Akbar. Ya. Antuna kalau ngelihat kisahnya siapa itu? Hajar. Hajar ditinggal di mana? Di Mekah sendirian. Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai Ibrahim? Ini yang memerintahkan kamu siapa ini? Istrimu atau Allah? Istrinya Ibrahim siapa? Sarah. Merintahkan kamu? Ya? Sarah apa? Allah. Ibrahim itu pertama kali ditanya itu, dia ndak dia ndak jawab. Dia nggak jawab. Maka biasanya laki-laki itu kalau punya masalah, ya, punya masalah besar, ia tuh susah untuk apa? Menjelaskan. Maka ibu-ibu ada sebuah jalan keluar ya. Bagaimana supaya suami itu bisa menjawab ya. Dikasih soal pilihan ganda. Hah? Hah? Yang mana jawabannya itu simpel, iya atau tidak. Ya. Hah? Iya atau apa? Tidak. Maka ketika Allahu amaraka bihada, ya. Ketika itu sebelum itu Hajar tuh bertanya, apakah engkau tega meninggalkan anakmu di sini? Ibrahim tidak menjawab. Terakhir Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu? Iya. Dan subhanallah, Hajar mengatakan, "Idzan lan yudhayyi'ana." Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku, subhan. Menyia-nyiakan aku di padang pasir yang tidak ada mata air di dalam. Ya. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika seorang memiliki iman, kenal sama siapa? Allah. Maka sehebat apapun ujian, ia itu bertumbuh dan bersandar kepada siapa? Dia nggak akan stres ya, Ma. Dia nggak akan teriak-teriak. Oh, dia tidak akan meronta-ronta di padang pasir. Dia tidak akan memukul-mukul. Kenapa? Dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali. Amr bin Luhai ya adalah orang yang pertama kali memasukkan patung-patung di sekitaran Ka'bah. Dan patung yang terbesar bernama Hubal. Dan setiap kali musim haji, Amr bin Luhai itu menyebarkan patung-patung tersebut kepada seluruh jamaah haji. Ya. Maka tersebarlah di seluruh jazirah Arab patung-patung. Baik hadir rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, sumurnya
Masih hilang apa enggak? Masih hilang, ya, masih hilang. Sampai nanti ditemukan oleh kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bermimpi, ihfiril baroh, ya, galilah sesuatu yang di sekitar Ka'bah. Apa itu? Akhirnya itu dia ngajak anaknya menggali di sekitar Ka'bah, maka muncullah air apa? Air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Zaman apa? Abdul Muthalib. Dan sampai sekarang, walhamdulillah. Kemudian kita akan memasuki keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab ya, sebelum Islam apa datang. Di halaman 29. Halaman berapa? 29. Oh, belum punya buku. Baik. Saya akan bacakan ya. Masyarakat bangsa Arab memiliki beberapa tradisi, ya Pak? Tradisi itu ada yang baik, ada yang buruk. Tradisi yang baik itu adalah yang sesuai syariat. Tradisi yang buruk adalah tradisi yang menyelisih apa? Syariat Islam. Ya. Contoh tradisi yang buruk ya, misalkan seseorang itu menyembelih sapi kemudian niatnya sedekah laut. Ya. Sedekah apa? Laut. Jamaah, sedekah itu berpahala apa tidak? Pahala ya. Pada siapapun. Saat ini sedekah Ustaz. Sedekah sama siapa? Anak sedekah sama jin Ustaz ya. Tidak boleh ya. Saya tidak boleh seseorang itu mempersembahkan suatu ibadah kepada siapa? Jin. Mereka memiliki beberapa tradisi. Ya. Masyarakat mengira bahwa apa yang diadakan oleh Amr bin Luhai itu bid'ah hasanah. Ya. Sesuatu yang baru namun ini apa? Baik. Loh, waktu itu mereka nyembah Allah apa enggak? Nyembah Allah. Dan nyembah apa? Patung. Minta sama siapa? Patung. Dan mereka memahami penyembahan mereka terhadap patung itu bukan merubah agama Ibrahim. Oh, ini enggak. Ini inovasi beragama. Ini masyarakat moderat. Ini keliru. Ini merubah. Dan perubahan ini dinaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di annahu awal, karena dia adalah manusia yang pertama kali mengubah agama Ibrahim. Kemudian di antara cara-cara penyembahan mereka terhadap berhala adalah yang pertama, pada berhala tatkala mereka memiliki kebutuhan. Nah, pertanyaan saya, menyembah berhala itu syirik apa tidak? Syirik ya. Perbuatan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menunaikan haji dan tawaf ya, dan sujud kepada berhala. Menyembelih untuk berhala tersebut. Ya, jemaah, menyembelih untuk berhala itu syirik apa tidak? Sesembelihan itu ibadah apa bukan? Ibadah itu bukannya sholat. Menyembelih itu termasuk ibadah apa tidak? Kita tahu itu ibadah dari mana? Itu cuma nyembelih ya kan? Kenapa itu masuk ibadah? Kenapa? Dipersembahkan apa? Jadi itu sesembelihan itu ada macam-macam jemaah. Macam-macam dalam artian itu betul ya, setiap kali menyembelih itu harus menyebut nama siapa? Tapi ada yang tujuan utamanya ibadah, ada yang tujuan utamanya untuk dijual. Ya, contoh misalkan ya, sate kambing ya kan. Itu berasal dari daging apa? Kambing. Kambing disembelih nyebut nama siapa? Oh, dagingnya boleh dijual apa tidak? Boleh. Nah, ketika hari raya Idul Adha, itu seseorang menyembelih kambing tujuannya betul menyebut nama Allah. Tujuannya untuk jual beli atau ibadah kepada Allah.
maka daging kambing itu boleh dijual atau tidak? Tidak boleh, ya kan? Nah, kita tahu, ya, sesembelihan itu adalah sebuah ibadah. Maka katakanlah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah, oh, ini bukan ibadah. Kalau itu bukan ibadah, ya udah jual di pasar. Ketika mereka menyembelih sapi untuk jin fulan atau ratu ini, kemudian dagingnya kamu jual, berani enggak? Atau kamu sembahkan kepada selain Allah. Maka menurut mereka, ya, ini adalah sebuah ibadah dan mereka tidak berani untuk menjual daging tersebut. Makanya sihir itu akan semakin kuat ketika ada pengorbanan aliran darah. Ya. Sihir, tukang sihir ya, ketika ia memelet, ketika ia memberikan santet, itu kalau pengen kuat, itu harus ada pengorbanan, harus ada aliran darah. Biasanya dimulai yang dari yang terkecil, ayam, ayam hitam. Kemudian ketika pengen lebih kuat lagi, biasanya itu sesembelihan yang Allah haramkan. Babi hutan atau babi dikorbankan kepada selain Allah. Nah, kemudian ini dagingnya nggak boleh mereka apa? Jual. Harus disembahkan kepada jin tersebut. Harus disembahkan kepada siapa? Jin tersebut. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sembelihan itu termasuk ibadah. Kalau mereka ngomong, oh enggak, ini bukan ibadah, kan ibadah cuma sholat, ya sudah jual. Ya kan? Karena di dalam ibadah tidak diperjual apa? Belikan. Ya kan? Tidak boleh diperjual apa? Belikan. Oh, kalau bukan ibadah, coba jual. Jual. Ya. Jual ke pasar. Berani apa tidak? Oh, enggak. Berarti dia ada pengagungan di situ. Maka ini aliran darah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi mereka yang ketiga itu adalah menyembelih kepada selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik kecil apa syirik besar? Arti dari syirik menjadikan Allah untuk Allah apa? Dalam apa? Bukan hanya ibadah saja. Dalam salah satu dari tiga hal. Dalam rububiyah, dalam apa rububiyah? Yang kedua apa? Uluhiyah. Kemudian yang ketiga asma. Rububiyah itu artinya apa? Menjadikan untuk Allah tandingan bahwasanya di sana ada pencipta. Contohnya keyakinan Trinitas. Ya? Keyakinan ada dewa yang memelihara alam. Nah, ya, dia nggak ibadah. Sama, dia nggak beribadah, tapi yakin apa? Ada pencipta alam semesta selain apa? Rububiyah itu terkait apa? Allah yang menciptakan. Allah ya menciptakan. Kalau makanya kita selalu setiap kali sholat alhamdulillahi Rob. Rob itu artinya apa, Rob? Iya, memang Tuhan ya. Rob ini Rob itu adalah yang menciptakan dan ngatur. Nah, kalau seseorang meyakini ada selain Allah yang punya andil ngatur alam semesta, berarti dia terjatuh kesyirikan apa tidak? Ya, karena yang mengatur itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini harus ngasih apa? Eh, kita harus ngasih apa? Maaf, saya meyakini kalau di pantai utara itu ada Nyi Roro Kidul. Nah, atau misal, oh selatan, masya Allah ya. Eh, kan yang sering banjir pantai utara apa pantai selatan coba?
Maka jamaah ya, hanya meyakini ya. Oh, ada yang mengatur selain Allah. Ya, saya nggak pernah ngasih sesembahan. Ya. Saya meyakini itu. Maka dia apa? Syirik. Syirik besar. Bisa dipahami ya. Nah, tapi kalau sekedar tahu, oh cerita orang, tapi dia nggak percaya, makanya tidak masalah. Ya. Kemudian uluhiyah itu terkait ya Allah satu-satunya zat ya. Uluhiyah ilah. Apa artinya ilah? Disembah, diibadahi. Ya. Kalau Rob tadi apa? Yang ngatur. Ya, yang ngatur. Kalau ilah yang apa? Disembah. Satu-satunya zat yang apa? Yang disembah. Yang disembah. Jadi syirik itu menjadikan untuk Allah apa? Tandingan. Dalam hal apa? Rububiyah. Ya. Rububiyah itu Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Ya. Kalau ada orang meyakini, oh ada Tuhan lain selain Allah yang menciptakan alam semesta, berarti dia terjatuh pada apa? Syirik. Ketika meyakini Allah itu, atau mohon maaf, ketika seseorang meyakini tidak ada Tuhan, berarti dia terjatuh pada syirik apa? Rububiyah. Terkait bahwasanya Allah ya itu yang menciptakan, yang mengatur. Contoh lainnya misalkan ada pawang hujan. Nih, oh kemarin hujan lebat, udah panggil pawang aja. Ini pawang tersebut ketika meyakini dirinya bisa ngatur hujan. Yang ngatur hujan ini siapa? Makanya ketika kita mendapatkan hujan turun, itu bukan pergi ke pawang hujan, tapi berdoa kepada siapa? Allah. Nih, yang ngatur Allah. Nah, ini aku ngaku dirinya bisa ngatur apa? Hujan. Maka itu termasuk apa? Syirikan. Ya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini perlu saya jelaskan karena inilah, maaf, ini mohon maaf ya. Karena sebab ini, alasan ini aja, Nabi itu diutus. Karena sebab ini, ya. Kalau tidak ada, mohon maaf, kalau misalkan tidak ada kesyirikan, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa tidak apa? Jadi karena sebab ini, karena ada penyelewengan dalam beribadah kepada siapa? Allah. Makanya ibadah haji itu masih ada, ya. Tapi diberesin tuh, nggak boleh ada patung-patung, nggak boleh berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu. Karena sebab ini. Dan syirik itu terbagi menjadi dua, syirik apa? Syirik besar dan syirik apa? Nah, syirik besar ini yang harus kita lebih waspadai karena syirik besar itu menjadikan seseorang itu kekal di neraka. Pertanyaan saya, Amr bin Luhai itu kekal di neraka apa tidak? Nah, ini usahanya nggak nakut-nakutin loh ya. Ini usahanya bicara fakta ya. Saat kok ngomongnya kok syirik. Memang faktanya seperti itu. Ya. Dan jamaah, dulu para sahabat itu selain bertanya amalan-amalan yang mendekatkan diri ke surga, para sahabat itu juga bertanya yang amalan tersebut bisa menyeret orang kepada apa? Neraka. Supaya dijauh. Amr bin Luhai, itu kalau seandainya dia punya KTP, KTP-nya apa? Hah? Saya tanya nih. Hah? Kalau seandainya waktu itu ada sensus penduduk ya, Amr bin Luhai, ya, KTP kamu apa ini? Hah? Islam, ya kan? Tawaf kok ya? Tawafnya di mana? Di gereja apa di Ka'bah? Di Ka'bah. Masya Allah. Ya. Tawaf, berdoa pada Allah juga. Maka dari sini kita bisa memahami, ya. Ternyata selain kita beragama Islam, kita juga harus menjauhi perbuatan-perbuatan apa?
syirik. Ya, perbuatan syirik harus dijauhi. Ya. Maka syirik besar itu menjadikan seseorang apa? Kekal di neraka. Kekal di neraka, keluar dari Islam, dan amalan terhapus. Terhapus. Maka subhanallah kita kalau belajar sirah ini tahu ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Maka ketika Nabi mengumumkan saya ini Nabi, apa? Syirik besar menyebabkan orang keluar dari apa? Keluar dari apa? Ini digarisbawahi. Keluar dari Islam itu bukan berarti Anda memvonis oh dia kafir, Ustaz. Ya, yang memvonis kafir itu para ulama. Ingat baik-baik. Kita nggak boleh mengkafirkan secara sembarangan, nggak boleh. Lisan ini dijaga, jemaah. Ingat kata Nabi apa? Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Loh Ustadz, tapi saya lihat dia sujud sama apa? Patung. Nah, betul perbuatan itu perbuatan syirik. Betul perbuatan itu perbuatan kekufuran. Namun di sana ada mawani, penghalang-penghalang seseorang yang melakukan perbuatan kekufuran namun tidak jadi kafir. Ya. Dan kita tidak tahu ada penghalang apa enggak. Maka yang memutuskan dan menentukan ini siapa? Ulama, bukan kita. Oh ini perbuatannya salah, Mas. Tapi Anda masih saudara saya. Di dalam saudara Pak Islam. Karena kita tidak tahu syubhatnya dia apa. Makanya dulu ada salah seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Betul? Masih ingat ya? Dia mengucapkan kalimat kekufuran apa enggak? Pernah pernah mendengar kisah Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir itu punya bapak dan ibu. Yasir sama Sumayyah. Jadi ketika dia masuk Islam tuh diikat Sumayyah karena dia tidak mau berbuat kesyirikan, ditusuk tuh kemaluannya coba. Sampai kemana? Ubun-ubun. Subhanallah. Sahabat yang mulia. Ibu-ibu ya, sudah sampai ada yang ditusuk jamaah? Belum ya? Belum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Dan ayahnya Yasir itu diikat tangan kanannya, diikat tangan kirinya, kemudian kuda dari arah kanan, kuda dari arah kiri narik, kemudian terbelah. Ya. Kita lihat ya, orang kalau tidak beragama Islam, orang itu kalau tidak beriman, mereka itu bengis. Mereka bengis, kejam, sadis. Sadis. Ya. Makanya kenapa kita harus belajar? Karena supaya kita tidak menjadi orang sadis. Tidak menjadi orang bengis. Supaya kita adalah orang yang kasih sayang. Ya, makanya para ulama mengatakan innal ilma rahimun baina ahli. Sesungguhnya ilmu itu menjadikan orang itu saling berkasih sayang, saling mengasihani. Lihat ya, kesyirikan, jahil, belah. Maka ketika itu Ammar bin Yasir khawatir nyawanya itu apa? Hilang. Dia mengucapkan kalimat-kalimat apa? Kufur. Namun hatinya mengingkari apa? Kekufuran tersebut. Masih Islam apa enggak? Masih. Karena orang itu melakukan kekufuran kadangkala dia tidak tahu. Nah, ini udur nih, ya kan? Tidak tahu. Keceplosan. Ya. Bagaimana orang tatkala katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia itu pernah keceplosan tatkala menemukan seekor unta di padang pasir. Waktu itu dia tersesat. Saking senangnya dia mengatakan, Ya Allah, engkau itu hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking senangnya. Loh, ini kalimat kufur apa enggak? Tapi apa? Keceplosan. Berdosa apa tidak? Enggak. Hati-hati tuh, kafir kamu. Oh, enggak ya. Itu betul perbuatan kekufuran, tapi belum tentu menjadikan orang apa? Dan apabila penghalang-penghalang itu tidak ada, maka ketahuilah yang berhak memvonis ini siapa? Ini kata kafir, munafik itu berat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, munafik, kalau dia nggak pantas mendapatkan itu, dia akan kembali kepada diri.
Hati-hati jemaah. Hormatan seorang muslim itu harus kita jaga. Tidak boleh bermudah-mudahan apa memvonis. Kenapa dia enggak? Oh, males start keset dia. Hati-hati jemaah. Ya mungkin dia ada udzur Ustaz. Nah ini. Oh, males keset. Kalau dia nggak males, balik tuh sifatnya ke kita. Balik. Ya. Hati-hati ya. Nah, ini perlu dipahami ya. Bukan berarti kita itu mudah apa memvonis ya. Keluar keluar dari apa? Islam. Keluar dari Islam, kemudian amalannya apa? Semua amal baiknya hilang. Kosong jamaah. Kosong. Kemudian yang ketiga dia apa? Kekal di neraka. Ya, berarti kita tahu di sini KTP Islam itu cukup apa enggak? Hah? Ya Islam. Dia harus menjauhi perbuatan ini, jamaah. Harus. Asma dan sifat. Asma dan sifat. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan di dalam apa? Asma. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha mengetahui, betul? Mengetahui perkara-perkara gaib. Perkara apa? Gaib itu apa gaib? Hah? Alam gaib apa itu? Apa itu gaib? Hah? Gaib itu yang tidak terlihat oleh mata. Misalkan saya di sini ya di Semarang. Kemudian di saat bersamaan ada kejadian di Jakarta. Kejadian di Jakarta menurut saya itu gaib apa enggak? Gaib apa tidak? Gaib. Karena saya bisa melihat apa enggak? Tidak. Tidak bisa melihat. Maka bentuk kesyirikannya ketika seseorang meyakini ada zat lain yang maha mendengar. Ya, ada zat lain yang maha mengetahui. Contohnya dukun, ya. Motor saya hilang. Datang kemana? Dukun. Ya. Terus eh, ada seorang juga subhanallah. Kayaknya wallah itu kalau kesyirikan itu kalau ndak itu membuat orang itu bahlul, ya, jahil. Tapi kadang-kala kita ngelihat itu kasihan. Tapi jangan diketawain jamaah ya. Kan. Bahkan ada seorang yang meyakini dukun itu bisa memberikan anak. Memberikan siapa? Yang ngasih anak itu siapa? Ibrahim itu baru punya anak umur berapa? 85 tahun. Ibrahim datang ke dukun apa enggak? Minta sama Allah. 85 tahun lamanya. Tatkala ia bersabar, Allah kasih Nabi Ismail alaihissalam. Seorang ketika ya, meyakini bahwasanya ada zat lain selain Allah yang maha mendengar, berarti dia terjatuh pada perbuatan apa? Syirik. Ya seperti dukun. Ya. Dan dukun itu subhanallah ya, pernah ya ada seorang yang apa pengen punya anak ya kemudian dia hamil ternyata 2 tahun itu nggak melahirkan perutnya besar kemudian ketika saya tanya loh ini kok nggak lahir-lahir kenapa tapi tentu dengan bahasa yang sopan jamaah ya. Nah, loh kok nggak lahir-lahir kenapa ya tanyanya mbak apa boleh ya lahirannya kapan lahirannya 2 tahun lagi bukan kaget gitu apa-apa kayak zaman Imam Syafi'i ya kan karena zamannya apa di zaman beliau ya itu wanita melahirkan wanita hamil itu maksimal itu 4 tahun. Makanya ada sebuah riwayat ya, seseorang itu melahirkan anak ya, anaknya itu sudah keluar giginya cuma 4 tahun. Waktu itu, wah ini Masya Allah, ini berarti kasus terbaru ini ya kan. Ini 2 tahun nih, wah asik ini kan, bisa menjadi penelitian nih kan. Ini jangan-jangan nanti keluar giginya ya kan. Nah, qadarullah ya. Eh, ternyata di dalam tubuhnya itu tidak ada janin, hanya seonggok daging.
Daging harus apa? Dikeluarkan. Memang jin itu bisa memindahkan barang, ya. Tentu itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa memberikan ruh. Ruh itu murni ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ya keluar duit banyak aja mah. Mandi dari mata air 7 gunung yang berbeda. Subhanallah. Kalau datang ke majelis ilmu selesai sudah. Ya kan? Tapi karena berbuat kesyirikan jadi jahil nih. Baik kembali. Berarti kalau syirik menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan terkait dengan asma dan sifat itu adalah ketika ia meyakini ada zat lain selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha melihat, ya, Maha mengetahui. Jamaah mau dikasih contoh apa enggak? Enggak usah. Baik, tadi syirik besar dan syirik apa? Contoh syirik besar dalam rububiyah. Dalam apa? Dalam rububiyah. Tadi rububiyah itu meyakini Allah apa? Ketika orang meyakini, contoh yang pertama, ketika orang meyakini bahwasanya alam semesta itu azali. Apa? Azalea ya. Hah? Azalea itu kalau tidak salah merek roti kalau tidak salah. Apa itu azali? Azali itu alam tidak ada yang menciptakan. Jadi hanya terjadi akibat Big Bang. Sudah. Secara alami. Alam, ya, alam semesta tidak ada yang menciptakan. Ini terjadi begitu saja sudah. Jadi seseorang harus meyakini bahwasanya alam semesta ini terjadi karena ciptaan siapa? Betul melalui proses mungkin ya ledakan besar, ya. Tapi yang memerintahkan, mentakdirkan untuk terjadi ledakan besar itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, meyakini ada dewa pemelihara. Dewa pemelihara. Dari yang memelihara itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memahami wahdatul wujud. Tahu wahdatul wujud? Wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Meyakini Allah itu bersatu bersama makhluk. Wahdatul wahdah itu terambil dari kata wahid. Wahid artinya apa? Satu. Wujud keberadaan, ya kan? Berwujud ya, keberadaan. Meyakini Allah itu bersatu dengan apa? Menyatu. Makanya orang yang memiliki pemahaman seperti ini biasanya ya, yaitu kebingungan. Maka dikatakan eh, aku ketika menghadap ke gunung, gunung itu Allah. Ya. Gunung itu apa? Allah. Saya kalau melihat ke laut, laut itu apa? Saya kalau melihat ibu-ibu berarti ibu-ibu apa? Hah? Menurut pemahaman wahdatul wujud, ibu-ibu itu apa? Allah. Akhirnya ya menjadi bingung. Bingungnya kenapa? Loh, baiklah kalau misalkan engkau memahami bahwasanya manusia itu Allah ya. Nah, terus manusia kan diperintahkan menyembah siapa? Nah, terus siapa Tuhan, siapa hamba? Ya. Siapa Tuhan, siapa apa? Hamba. Ya. Kalau misalkan hamba tersebut dikatakan sebagai apa? Allah Subhanahu wa taala. Wahdatul apa? Wujud. Ini ada pemahaman seperti ini. Ini keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Di atas. Ibu kalau berada di rumah lebih besar mana? Rumah atau ibu? Rumah ya. Ibu kalau di mobil lebih besar mana? Mobil atau ibu? Mobil. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berada di ars lebih besar mana? Lebih besar mana? Ketika kita bertempat
ya, maka tempat itu harus lebih besar daripada kita. Ketika Allah bertempat di mana? Lebih besar mana? Lebih besar Allah. Loh, kok bisa? Nggak usah ditanyakan, ya. Karena itu di luar apa? Akal manusia. Nggak nyampe akal kita. Ya, al-muhim seperti itu sudah ya. Terima. Kemudian, meyakini ada pengatur alam selain Allah, seperti meyakini Nyi Roro Kidul mengatur dan menjaga pantai utara. Nyi Roro Kidul selatan. Meyakini ya, ada meyakini ada pengatur alam selain Allah. Ngatur panen. Nih, ada kebiasaan-kebiasaan manakala mau musim panen itu mereka mengagungkan penunggu-penunggu tersebut. Contoh yang sering kita dengar ada Nyi Roro Kidul ya. Bahkan kalau mau masuk ke pantai tersebut harus memakai pakaian warna khusus. Saya pernah di salah satu gunung jamaah, itu ndaki gunung ya. Kemudian di situ ada aturan tidak boleh memakai kaos berwarna oranye. Bahwa sial. Yang kedua, karena pemelihara gunung tersebut tidak suka terhadap pendaki yang memakai kaos berwarna. Dan waktu itu, subhanallah, pas baca, lihat loh, kaos saya full oranye. Ya. Masya Allah. Bahwa cuma satu kaos, ya kan? Mau pulang jauh, ya kan? Dan tentunya nggak ngapain pulang, ya kan? Ya, Bismillah, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena yang memelihara alam itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keyakinan-keyakinan ini jamaah, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kan bebas dan masalah asal tidak melanggar apa? Syariat. Baca doa, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita memasuki sebuah tempat yang kita anggap membahayakan, ada potensi membahayakan jiwa dan nyawa kita. Berdoa, Bismillahi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas. Orang baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pergi itu setan, kebakar. Niatkan. Oh, dia ganggu macam-macam, bakar pakai ayat itu. Selesai habis. Itu Masya Allah, setan itu hobinya apa? Membuat orang itu takut. Makanya, biar kamu dijaga, pakai hadam ya. Pakai jin. Pakai penunggu ini. La ilaha. Maka ini sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jadi seorang tidak boleh meyakini bahwasanya ada pengatur alam, ada yang memastikan hasil panen. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah syirik rububiyah yang terjatuh pada orang-orang kafir apa? Quraisy. Memberi apa? Manfaat. Memberi manfaat. Memberi air, hujan ya. Masalah patung-patung itu loh, Tat. Itu kan saat ini kan kayaknya malah semarak ya, Tat, di negeri kita ini. Misalkan kayak sekarang kayak kalau kita mau ke apa itu ke Borobudur ada patung-patung, terus ke Kelenteng. Kalau kita misalnya niatnya cuma lihat aja itu boleh enggak, Oh, Masya Tat? Allah, ini pertanyaan berat ini. Kan katanya ada yang enggak boleh datang ke tempat-tempat itu enggak boleh, walaupun kita hanya wisata misalnya di Borobudur atau di Kelenteng atau mungkin di Domba itu kan sekarang tempat wisata, Tat. Kayaknya sekarang malah belum semarak kayak Oh gitu iya, ya, Tat ya. Nah, Masya itu Allah. mensikapinya bagaimana, Tat? Wallahu ta'ala alam ya. Eh, saya pribadi tidak menganjurkan jamaah untuk pergi ke tempat-tempat tersebut. Jamaah, tempat wisata itu banyak atau terbatas. Yang seperti itu dihindari. Ya. Dihindari tempat-tempat ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pantai betul? Masya Allah. Masih ada tempat rekreasi yang lain, keindahan alam yang lain. Maka pilih yang itu, ya. Maka hindari tempat-tempat rekreasi yang mana di dalam tempat rekreasi tersebut merupakan simbol. Ya, ingat ya, simbol pemujaan terhadap patung atau sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi paham Ibu ya. Jadi kalau misalkan, oh pengen rekreasi, ya cari tempat yang lain yang insya Allah lebih berkah, ya, lebih terhindar dari dosa. Ya. Nah, cari seperti itu. Tidak masalah. Kalau yang seperti itu apa? Tidak masalah. Tapi kalau datang ke tempat itu, wallahu taala alam ya, saya tidak sarankan ya. Dan saya tidak, ya artinya hindari, hindari hal tersebut. Kalau sudah pernah ya jangan diulangi. Ya, kalau sudah pernah apa? Jangan diulangi. Simpel ya kan? Jangan apa? Karena syarat tobat itu tidak mengulangi. Ya. Oh, saya tobat tapi saya ulangi. Ustadz, kemarin waktu pas hujan itu kan beberapa daerah banjir, termasuk rumah saya itu ada rembesan. Terus saya cerita sama pemilik kantin belakang rumah, akan ada sekolahan gitu. Saya cerita, eh, saya kasih air tersebut apa lap ya, baju yang tidak terpakai. Saya cari di lemari. Terus ibu itu bilang gini, Bu, kenapa pakai kain ini baju? Hati-hati loh Bu, Ibu nggak tahu ya kenapa Bu emangnya gitu. Itu nanti membuat rezeki Ibu itu seret gitu. Masa sih? Itu jadi ada keyakinan seperti itu. Bahkan saya pernah lihat di apa sosial media itu ada yang bikin apa reels itu jangan melakukan ini ya gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada air gitu nggak boleh pakai pakaian bekas. Katanya bisa mengurangi rezeki. Itu berarti keyakinan apa? Bertatoyur ya. Menisbatkan kesialan, menisbatkan kebermanfaatan terhadap sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ya, agama kita agama yang artinya menjunjung tinggi sebab dan akibat. Apabila sebab akibat tersebut tidak bisa diterima oleh akal, maka harus ada dalilnya dari Quran ataupun apa? Sebab syaratnya rezeki. Ya. Ada ya. Ya memang adanya pelnya itu Masya Allah ya. Ya. Ini namanya apa? Bertatoyur. Ya. Allah Ta'ala. Alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pemahaman-pemahaman inilah yang harus kita apa? Hindari. Yang memberi rezeki ini siapa? Kalau Antuna pengen dapat rezeki, ya perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Kemudian doa sama Allah minta. Kalau pengen cepat melesat tuh doa, tawasul dengan amal-amal apa? Ibu pernah mendengar istilah tawasulan dengan amal soleh? Ya. Ini subhanallah ya. Ibu-ibu kalau doa pakai ini, itu mustajabnya cepatnya luar biasa. Yang mustahil itu cepat jadi mustajab. Itu dengan tawasul, dengan amal apa? Soleh. Dikisahkan ya, dulu sebelum zaman Nabi SAW ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Terjebak di dalam apa? Gua jamaah. Mulut gua tersebut tertutup oleh batu yang sangat besar. Dan mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada siapa? Bukan minta izin kepada pemilik goa. Eh, kualat gambar ngopo gue ya. Hah? Itu tutupnya kualat gue. Mau wis ngomong nuwun sewu apa durung? Lihat manusia-manusia terbaik itu ketika mendapatkan ujian, hatinya langsung terkonek, terhubung kepada siapa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada siapa? Dengan tawasul amal. Maka salah satu dari 3 orang tersebut berkata, Ya Allah, saya itu punya 2 orang tua yang sudah berusia senja. Dan aku tidak pernah menyanyiakan mereka.
Suatu ketika aku bepergian jauh dan tatkala pulang ke rumah membawa susu, aku mendapati kedua orang tuaku sudah terlelap tidur. Dan aku tidak berani membangunkan kedua orang tuaku. Masya Allah. Anak tidak berani membangunkan apa? Kalau anak zaman sekarang, turun, lihat adab. Subhanallah, adab. Anak itu perlu diajarkan adab terhadap orang tua. Maka sang anak ini menunggu sampai pagi hari. Dan anak-anak itu kelaparan. Maka orang yang terjebak ini ya Allah, apabila ini amalan berbakti yang engkau anggap berpahala dan soleh, fafarrij anna ma nahnu fi, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Langsung Allah jawab, mulut gua itu bergeser. Allahu Akbar. Ini antuna praktekan. Ibu-ibu punya amal soleh apa yang tersembunyi yang kira-kira ikhlas? Oh, ada. Ya, maka gunakan untuk mendapatkan atau untuk menghilangkan kemadorotan atau mendatangkan apa? Masalah. Berdoa. Bukan doa kepada penunggu gua, ya. Salah. Ya kalau selamat, kalau mati. Ya, subhanallah. Jangan gadaikan akhirat. Jadi ibu-ibu kalau pengen doanya cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tawasullah dengan amal-amal. Subhanallah. Saya sendiri telah membuktikan hal itu, jemaah. Nah, waktu itu punya permintaan yang hampir mustahil. Waktu itu di bulan Januari, dan waktu itu Idul Adha di bulan Agustus. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen haji di bulan Agustus. Nah, saya tawasul dengan amal soleh. Dan Alhamdulillah Allah kabulkan, jemaah. Allah kabulkan. Ya. Gak ada yang mustahil. Yang membuat itu mustahil itu ketika kita ragu-ragu sama Allah. Ragu. Kita itu kewajiban kita cuma berusaha. Walaupun di mata orang diketawai ini. Kalau orang lain usaha kayak gini nggak bisa, ente mau. Kita itu punya Allah, jemaah. Kita itu nggak punya apa-apa. Kita hamba yang lemah. Tapi kita punya Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang ngatur semuanya. Allah yang mendekatkan semuanya. Allah yang ngatur. Kita perhatikan baik-baik. Ketika antuna pengen hajatnya segera terpenuhi. Yang diangkat bala dengan mendapatkan manfaat, maka bertawasulah dengan amal-amal apa? Soleh. Ya. Baik, kembali. Ini udah selesai nih ya? Ah, subhanallah. Sebenarnya masih ada pembahasan yang lain. Habis berarti. Baik. Izin tanya Ustadz. Oke. Begini Ustadz, kemarin itu waktu awal Ramadan tuh saya dapat pesanan nasi untuk syukuran sunatan. Awalnya itu minta dikirimkan jam 3 sore, tapi ternyata mintanya habis maghrib. Terus waktu itu saya sempat bilang karena mepet waktunya saya tetap kirimkan sore, terus saya tanya, Bun ini Afan ya, nanti harus segera jam 9 dimakan karena kan kami bikinnya sudah dari siang. Karena kan kemarin untuk dibagi sore. Iya Mbak, maaf Mbak, ini soalnya suami saya juga bingung. Enaknya mau dibaginya kapan? Terus saya bilang kalau habis asar tuh malah manfaat karena bisa buat buka puasa. Oh ya nggak bisa toh Mbak, lah kan nasi dosnya turun didongani kayak gitu Ustadz. Apakah ada kaitannya dengan kan niatnya kan sudah karena Allah syukuran semoga Allah berikan kelancaran anaknya tambah soleh itu apakah tidak cukup apakah harus juga nasi yang dibagikan itu harus didoain amin amin apa gimana Ustadz itu kan seperti itu tuh bagaimana apakah ada pengaruhnya terus yang kedua soal bertawasul tadi ya Ustadz kita punya amalan tersendiri yang kita sembunyikan tapi ketika kita bertawasul itu apakah iya benar nanti di akhirat kita juga nggak bisa mendapatkan dari pahala yang udah kita kasih untuk tadi tawasul itu ataukah masih apakah kita masih mendapatkan pahala dari itu tadi itu aja Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang ya mendapatkan nikmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu ada dua ya. Nikmat yang pertama nikmat yang sudah biasa kita dapatkan. Yang kedua nikmat mutajaddid ya. Nikmat yang mana itu nikmat yang baru, yang luar biasa. Maka ketika seorang terkadang mendapatkan nikmat yang baru luar biasa, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan apa? Makanan. Memberikan apa? Makanan. Memberikan makanan. Wallahu taala alam ya. Nah, saya belum mendapatkan anjuran untuk mendoakan makanan tersebut. Saya mendoakan makanan. Hah? Oh, wallahu taala alam ya, tidak ada anjuran demikian ya. Jadi kalau misalkan mau bagi ya sudah bagi ya kan. Kalau mau apa makan di rumah ya makanan itu datang, kemudian jamaah datang, kemudian kita bagikan. Kemudian kasih tahu ya kalau perlu ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengharuskan harus apa? Didongani ya. Antum bisa dongo apa tuh? Bisa doa apa enggak? Bisa. Kata Allah apa? Kalian doa sendiri. Ya. Hukum asalnya apa? Kalian doa. Banyakan orang itu minta didoain tapi malas berdoa sendiri. Hah? Salah. Hukum asalnya dia berdoa sendiri. Hukum asalnya kita merengek-rengek sama Allah. Hukum asalnya kita menangis depan minta. Ya Allah, saya minta, saya butuh. Hukum asalnya. Ya. Itu hukum asal. Makanya banyak sekali perintah ud'u rabbakum wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku meminta kepadaku, sungguhnya aku sangat apa? Dekat. Ini hukumnya asalnya apa? Seperti itu. Ya. Namun kita juga tidak menyalahkan ketika seseorang meminta doa kepada orang yang soleh. Namun satu hal yang harus kita ingat, ya, jangan sampai kita itu lebih sering minta doa daripada kita berdoa kepada siapa? Karena berdoa itu sendiri apa? Ibadah apa tidak? Ibadah. Dan orang yang ketika minta langsung kepada Allah, ya boleh jadi itu lebih ikhlas. Lebih apa? Karena Anda yang merasakan. Karena Anda yang berkebutuhan. Kalau orang lain berkebutuhan dengan itu apa tidak? Tidak. Maka menjiwai dari kebutuhan tersebut nilainya apa? Berkurang. Makanya ini lihat ya, 3 orang yang terjebak dalam gua. Apakah kamu yang doa ya? Saya tak yang ngaminin saja ya. Hah? Hah? 3 orang itu masing-masing apa? Berdoa. Nah, hukum asalnya seperti ini. Dia itu berdoa langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Baru mungkin ketika dia sudah banyak berdoa kepada Allah ya, kemudian kita lihat ini ada orang soleh ya. Ya, Ustaz tolong minta doa tolong minta doanya. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia tidak pernah berdoa, tapi apa? Minta didoakan nih. Maka ini sesuatu yang kurang tepat ya. Kurang tepat ya. Wallahu taala alamin. Bisa dipahami? Ustadz, Lagi ya. Ustadz Afan, Kak, lanjut lagi. Oh lagi. Terus ini Ustadz, pagi harinya itu kan baru akan dilaksanakan khitannya itu di salah satu klinik center. Mbak, besok pagi jangan lupa, saya pesan bubur abang putih. Karena jam 9 pagi mau saya bagi sebelum anak saya berangkat khitan. Lah Bu, untuk apa? Buat syarat. Itu tuh saya tuh jadi gimana ya? Apakah ketika saya membuat pesenannya, apakah saya juga kena dosa atau bagaimana ya Ustadz kalau kayak begini ini? Wallahu taala alam, insya Allah tidak terkena dosa ya. Karena Antuna tidak tahu. Anti tidak tahu ini buat apa ya. Ya syarat, ya nggak tahu syarat, mungkin syarat anaknya senang bubur itu. Orang kan nggak tahu. Tapi kan ini kan pas Ramadan gitu saya juga lomba bukannya pada puasa kok bikinnya jam 9 apa enggak mending nanti menjelang asar malah manfaat buat buka puasa. Enggak kata mbahnya begitu dari eyangnya. Oh ya. Dari eyangnya tuh kasih syarat kayak gitu. Itu pun juga disampaikan bahwasanya khitannya aku tuh yo bingung Mbak. Jadi itu kemarin sebelum Ramadan ini ku yo ngitung-ngitung dino ketemune kok yo pas dinone itu gitu loh Ustaz. Aduh saya jadi kayak ya Allah semoga saya enggak ini ya Ustadz enggak kena apa gitu kayak ya Tat. Jadi Semoga andil itu.
Enggak ya, Tat? Insya Allah deh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan semoga Allah memberikan apa? Hidayah, ya. Jadi kita meyakini hari-hari baik ya. Semua hari dalam Islam itu hari baik. Tidak ada hari sial. Ya. Hari sial itu ketika seorang itu bermaksiat kepada Allah. Itu hari sial. Hari sial tatkala seorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah itu hari sial. Karena maksiat dan dosa itu memiliki efek dalam kehidupan. Memiliki efek dan memiliki bau jamaah. Makanya kita diperintahkan untuk berbanyak apa? Istighfar. Astagfirullah artinya adalah saya meminta agar engkau itu tidak menghukumku karena dosa. Dan aku memintamu ya Allah supaya engkau tutupi dosa tersebut. Tidak diketahui apa? Orang. Maka ini arti dari apa? Istighfar. Jadi maksiat itu hari sial kita. Ya. Bukan terkait apa? Duit hilang nih hari paling sial. Enggak. Ketika kita tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, bermaksiat, berbuat syirik, itu hari sial. Ingat, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kegelapan juga di alam kubur. Ya. Maka dalam Islam ya tidak ada hari sial, tidak ada hari keberuntungan, semuanya adalah apa? Hari-hari baik. Allah Ta'ala alam ya. Maka ya saran saya nasihatin ya. Nasihatin orang tersebut. Ya. Ya, ini Ustadz ada yang japri ke saya, jamaah. Apa itu? Dapat, dapat pahala. Tawasul berarti dia kan mengungkit kebaikan, betul enggak? Mengungkit kebaikan atau mengabarkan kebaikan kepada Allah, enggak apa-apa. Subhanallah, kita itu diminta balas. Maaf, kita diperintahkan untuk meminta kepada siapa? Hmm. Allah itu senang kalau hambanya minta. Allah itu senang kalau kita ngemis. Allah tidak senang kalau kita ngemis sama manusia. Dan manusia tidak senang kalau ada orang lain ngemis pada dirinya. Betul enggak? Ya boleh dijapri, Bu, belum dapat kiriman nih, ya kan? Loh, ya memangnya aku wajib nafkahi kowe, ya kan? Mohon maaf ya, artinya Allah itu senang diminta. Makanya kita itu setiap kali mau Bismillah, ya Allah, tolonglah saya. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ha? Kita ketika masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala rabbina tawakkalna. Ketika masuk rumah dia mengucapkan Bismillah. Ketika keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ketika mau makan, Bismillah. Minta tolong kepada Allah. Makanya di sini kata para ulama lil isti'anah, minta tolong. Minta. Allah itu senang ketika diminta. Ya Allah, saya telah melakukan tolong balas saya. Allah senang. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai hamba-hamba yang kurang berdoa, kurang minta sama Allah. Makanya sesuatu yang tercela, orang itu sering minta-minta sama orang. Betul Anda butuh. Tapi yang pertama kali engkau ketuk pintunya bukan pintu manusia. Pintunya Allah engkau ketuk jamaah. Ya Allah, saya kebutuh ini, tolong mudahkan saya ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat minta sama manusia itu hina jamaah. Hah? Hina ya. Kemudian nanti kalau orang yang memberi itu tergantung moodnya ya. Kalau lagi mood ngasih, kalau nggak mood ya sudah ditolak. Hah? Kecewa. Pas. Tapi kalau minta sama Allah, Anda tidak pernah kecewa. Anda akan mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah disebutkan ya. Jadi ketika seseorang ya mengatakan ya Allah saya punya amalan ini, pahalanya tidak akan hilang. Karena itu dalam koridor ikhlas. Ikhlas itu apa ikhlas? Apa itu ikhlas? Ya? Oh nggak tahu. Loh katanya beramal harus apa? Apa itu ikhlas? Hah? Ikhlas itu berharap apa? Berharap apa? Berharap balasan siapa? Saya melakukan ini pengen ketemu Engkau ya Allah. Saya melakukan ini pengen masuk surga. Saya melakukan ini supaya saya dijauhkan neraka. Saya pengen melakukan ini supaya saya mudah masuk surga. Nah, ini ikhlas. Ya. Ini apa? Ikhlas. Tapi kalau saya melakukan ini supaya saya dicintai oleh mertua saya. Saya melakukan ini supaya
saya dikenal sebagai orang dermawan. Nah, ini tidak apa? Tidak ikhlas. Ingat, betul, ketika Anda mengasihi kepada keluarga, Anda akan dicintai. Betul enggak? Tapi itu bukan motivasi utama. Hah? Tidak boleh dijadikan isu terbesar ketika Anda mengasihi. Isu terbesar ketika Anda ngasih, saya berharap surga Allah. Saya pengen pahala Allah. Karena kalau seorang memiliki motivasi paling besar ketika dia memberi supaya dapat pujian. Ketika orang yang dikasih nggak memuji, kapok apa enggak jamaah? Oh, awas hati-hati sisuk ya. Hati teni. Nah, ikhlas itu seseorang melakukan amal ibadah karena siapa? Allah. Jadi kalau kita, ya Allah saya melakukan ini karena Engkau ya, apabila ini ikhlas ya, maka balaslah saya ini. Tidak apa-apa, pahalanya tidak hilang. Yang hilang itu tatkala Anda mengwit kebaikan sama manusia. Dengan wis tak kei ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar amal tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Baik, sudah? Ustadz, sama jamaah minta waktunya sebentar. Ini terkait di beberapa media sosial itu tentang tanah kuburan Ustadz yang tentang usaha itu yang apa beberapa di sosmed saya baca takut tanah kuburan. Nah, saya juga baca bagaimana kita menanggulangi ketika kita punya usaha warung atau apa itu dengan doa apa air garam atau air biasa itu dengan ruqyah. Jadi sepahaman Putri ya Pak Ustadz itu kan doa ruqyah kan seperti al-maksurat itu pagi sama sore itu sudah cukup seperti Al-Baqarah apa surat tiga surat apa yang terbaik itu terus kita doain kita apa di pojok-pojok itu agar menghindari beberapa yang gaib itu Ustadz. Nah, itu terkait dengan syirik itu apakah benar apa pengetahuan yang Putri apa pelajari gitu Ustadz. Terima kasih. Jadi kalau Anton punya tempat usaha, rumah, jarang disinggahi, ya, dibacain ayat-ayat Al-Quran. Ya. Manggil Ustadz, dah. Anton lah baca sendiri, ya. Bukan manggil Ustadz, ya. Baca sendiri, wallah, ya kan. Ya. Baca apa? Baca sendiri. Bismillah, ya. Baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Kemudian baca Al-Baqarah, ya. Kemudian kalau misalkan mau ditinggal dalam waktu lama atau pengen mempersingkat ya, maka ia bacakan di sebuah bejana air, kemudian dia bacakan ayat ruqyah, kemudian disiramkan. Allah jaga jamaah. Jadi tidak perlu panggil-manggil ustadz ya sampai luar kota. Tidak, Antona baca sendiri. Ya. Hadirkan niat sendiri, minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi insya Allah itu tidak apa-apa ya. Tapi wallahu taala terkait garam itu anak tidak tahu. Ya. Pakai air saja medianya ya. Ya. Dan perlu diketahui ya, misalkan, oh untuk menghindari jin ya, saya pasang ayat kursi. Ayat kursi yang ditempel itu bisa mengusir jin apa tidak? Tidak ya, tidak ya. Jangan sampai Antuna terinspirasi dari film ya, nunjukin ini setannya terbakar ya. Agama saya tidak punya ini, Ustaz punyanya Al-Quran tak tunjukin bakar, tidak bisa. Dibaca ya. Dibaca penuh keimanan, yakin ya. Insya Allah ya. Karena pernah maksudnya apa? Diminta ke Jakarta, diruqyah ya Allah. Capek ya, bilang. Anak ajarin, ente praktek sendiri. Itu lebih hemat sudah. Betul dah sama. Anak ajarin sudah. Nanti kalau misalnya ada gangguan gitu bacain terus. Dan terapi ruqyah itu memang tidak bisa 1 kali 2 kali, tergantung dari apa pasien tersebut ya. Allah taala bisa difahami. Sudah? Satu lagi Ustadz, Hah? ini ada jamaah yang japri ke saya. Mbak, tolong tanyakan, kalau setiap kita doa, memohon dengan cara bertawasul, doa terus, apa nantinya nggak habis kebaikan kita? Gitu. Terus satu lagi pertanyaannya, beliau itu menjual botol untuk pabrik miras, apakah ikut dosa? Nah, yang pertama nama tadi apa? Tawasul. Apakah pahala kita apa? Tidak habis. Karena ketika bertawasul dengan amal soleh tidak mengurangi pahala. Ya, ingat ya, satu hal yang harus kita pahami,
bertawasul dengan amal soleh itu tidak mengurangi pahala, bahkan menambah pahala, karena itu termasuk dari jenis berdoa. Ya, jenis apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa. Yang mengurangi pahala itu tatkala seseorang melakukan amal ibadah kurang ikhlas. Yang menghilangkan pahala tatkala seorang beramal ibadah kemudian dia mengungkit-ungkit atau ya meminta dikembalikan. Habis kasih balik. Ya wis ya. Sudah, itu kasih karena Allah Subhanahu wa selesai ya kan. Kalau mau kalau seseorang apa butuh atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Minta dibalik ya, wis kei ya. Dari foto-foto kemudian apa? Minta dikembalikan. Tidak bisa seperti itu. Jadi pahala seseorang tidak akan apa? Berkurang. Bahkan pahalanya akan bertambah karena tawasul dengan amal soleh itu termasuk dari apa? Doa. Dan doa itu ibadah, doa itu berpahala. Ya. Kemudian terkait tentang nah, jual beli itu hukum asalnya boleh. Ya, ingat ya. Kata Allah wa ahallallahul bai'a. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa? Jual beli. Namun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas apa? Dosa. Maka ketika kita tahu botol itu buat miras, maka beli tersebut ya tidak boleh. Karena itu tolong-menolong dalam apa? Kemaksiatan. Kita tahu 100% itu buat miras. 100%. Ya. Apa? Tidak boleh. Ya. Kecuali kalau misalkan yang beli ya itu bosnya miras, tapi buat di rumah sendiri. Boleh apa tidak? Hah? Bos miras ini mau beli dia, tapi buat di rumahnya sendiri, nggak buat minum miras. Hah? Bukan buat miras. Oh, saya mau beli apa? Gelas ya. Mau beli apa? Gelas. Buat makan dan minum di rumah. Bukan untuk memproduksi apa? Miras. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi ketika Anda tahu, oh, ini buat apa? Miras. Haram, tidak boleh ya. Wallahu taala alam ya. Jadi paham ya? Oh, satu lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal. Ustaz tadi mengatakan kalau berdoa dan bertawasul dengan amal soleh cepat dikabulkan. Itu Ya. cepat mana dengan kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab? Itu aja. Jazakillah khairan. Wa jazakillah khair. Eh, sebagai informasi, termasuk waktu mustajab itu adalah waktu seseorang tertimpa musibah yang berat. Ya. Makanya Yunus alaihi salam berdoa di kegelapan. Ya. Waktu yang benar-benar membuat hati seseorang akan terguncang. Khawatir kematian berada di depan pelupuk mata. Maka ketika seseorang ya berada dalam kondisi penuh ketergantungan kepada Allah, sudah nggak ada jalan lain kecuali siapa? Ini waktu mustajab. Ya, waktu apa? Mustajab. Makanya dahulu orang-orang kafir Quraisy itu juga dijawab doanya sama Allah, Masya Allah. Ketika mereka mengarungi bahtera, kemudian terjadi badai besar. Mereka hanya berdoa kepada siapa? Patung-patungnya nggak mereka hiraukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Jadi termasuk tempat yang mustajab itu adalah tatkala seorang itu benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berada di keadaan yang benar-benar terpojok sekali, ya. Itu termasuk waktu dan tempat apa? Mustajab. Ya. Betul, ya.
waktu-waktu mustajab antara adzan dan iqamat. Namun perlu diperhatikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menjawab doa seseorang yang hatinya lalai. Ya, ketika adzan dan iqamat dia berdoa tapi pikirannya makanan. Dia berdoa tapi pikirannya harta. Ya, walaupun ia berada di sebuah waktu dan tempat mustajab, tentu efek dari doa tersebut berkurang. Itu doa dan efek dari doa tersebut apa? Berkurang. Wallahu taala alamin. Jadi dalam kondisi ya mencekam ya, itu termasuk tempat-tempat yang dijabakan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kondisi mencekam itu seseorang sudah berserah diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam. Nah, ketika ditanya lebih cepat mustajab mana ya? Sama-sama duanya mustajab ya. Dan dipilih semakin Anda tunduk kepada Allah, semakin berserah diri semakin yakin kepada Allah, maka itu semakin apa? Cepat, semakin cepat. Ya. Wallahu taala. Sudah? Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. So, pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ya keyakinan-keyakinan bangsa Arab sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan perlu kita ketahui ya, kita dapat faedah yang sangat baik. Ternyata ber-KTP Islam itu cukup apa tidak? Belum cukup sampai seseorang itu tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabiullah berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku untuk berbuat syirik, menyembah patung-patung dan berhala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dan tentunya jamaah ini di bulan Ramadan perbanyak ibadah, hindari amalan-amalan yang merusak iman. Karena kata Nabi apa? Man soma terus apa? Imanan. Ya? Syaratnya apa? Iman. Baru dapat apa? Ampunan. Tapi kalau di bulan Ramadan hobinya datang dukun ya. Gimana dia dapat ampunan? Ya kan? Datang ke dukun ya. Nggak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari, Masya Allah. Padahal Ramadan berapa hari? 30. Minus berapa? 10. Keluar Ramadan bukan kosong-kosong ya kan? Bukan dia dapat surplus, bukan apa? Ya, kosong. Minus. Subhanallah ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.